Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we'll learn about introduction. So, how are you today, guys? Well, I hope you are in good condition. I mean, well, before we start our class, so let us thanking for starting our class that Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pakai bahasa Indonesia saja ya, saya ininya. Jelasinnya ya. Oke, di sini saya akan jelasin tentang invitation. Apa invitation? Itu adalah undangan. Nah, undangan itu adalah menurut ekspor itu ada dua bagian. Ada yang di tulisan maupun dengan percakapan atau ucapan. Maksudnya adalah untuk apa itu mengundang itu untuk agar mereka itu bisa berpartisipasi dalam event ataupun acara kita. Ini adalah genetik struktur of invitation. Ada beberapa hal. Yang pertama itu ini yang bagian untuk membuat invitation secara tulisan. Yang pertama itu receiver atau nama yang dituju atau yang diundang. Yang kedua itu ada berupa isi undangan dan hal-hal yang terkait berikut. Terus ada subjek yaitu nama acara. Terus ada apa namanya ya? Hari tanggal dan ada tempatnya. Dan juga poin ketiga itu ada yang namanya orang yang mengirim undangan. Nah, orang yang mengirim undangan ini nanti akan ditulis di bawah. Nah, invitation itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu formal, yang kedua itu informal. Dalam formal itu kita mengikuti seperti ini formalnya. In case of formal invitation, each of following is written as in a spread with a line with font of varying size, like a name of the host and the name of the invitee, and then ada juga yang frase ataupun ininya ya formal frase or invitation. Terus selanjutnya itu karakteristik of formal invitations. Dan yang pertama ada dua bagian. Yang pertama itu adalah means of for a lot of invited, and the second in mean for an individual, untuk yang ramai dan untuk dia yang sendiri. Dalam yang poin yang kedua itu adalah formal. Dalam formal itu ya agak berbeda sedikit. Ya ini ada contohnya nih. Dalam penulisan bentuk penulisannya itu adalah tentunya pakai kata-kata formal juga. Terus misalnya solutionnya is there name, complimentary, terus ada date of writing and tender.
Terus formal accepting or declining itu kurang lebih seperti yang ya literal asli. terus tidak menggunakan formal expression pakai yang biasa-biasa aja. Ada juga yang menggunakan subject atau menggunakan first person atau yang IV. Ini adalah contoh dari formal dalam bentuk ini ada pengiringannya, ada tujuannya, eat, I, yang pertama ini contoh dari ya, bisnis ya. Nah, kalau yang ini juga sama, ini juga formal juga. Namun ini berbeda dengan tadi bisnis. Kalau yang ini adalah undangan yang untuk pernikahan. Ini juga sama dengan yang formal. Nah, ini untuk undangan sekolah. Undangan sekolah seperti ini yang formal. Nah, ini adalah contoh yang mana di sini tidak ada tapi umum. Ini adalah dari kampus, kadang para apa tadi? Mahasiswa baru ataupun untuk member yang baru. Nah, ini ada juga informal. Nah, berarti ini undangan untuk apa? Untuk birthday. Nah, ini juga informal. Nah, ini dia. Oh, yang kedua, kalau yang tadi yang pertama itu dalam bentuk tulisan, terus yang kedua itu bentuk dalam dialog ataupun speaking atau percakapan lah. Ini ada berapa orang nih? 1, 2 orang di dalam percakapan. Dialog kedua itu sama. Kalau yang tadi itu apa? Oh, birthday ya. Ya, ini undangan birthday tapi secara lisan. Kalau yang ini sama juga tentang birthday juga. Ini juga yang birthday, cuma yang ini lebih agak panjang percakapannya. Hanya beberapa percakapan saja, atau setiap orang itu cuma 2 kali saja, ini lebih dari 2 kali. Nah, ini dia kosakata ataupun kalimat yang bisa digunakan untuk mengundang dalam birthday party. Seperti contohnya yang pertama itu, are you free tonight? I would like to invite you to my birthday party. Yang pertama, would you like to come to my birthday party? Ya, gitulah contohnya. Seperti itu kalian bisa baca. Nah, ini yang invitationnya itu bisa ketika kalian diundang itu ya kalian bisa ngomongnya ketika kalian mau, ketika kalian menerima ya bisa dengan ekspresi yang menyenangkan ya.
love to, thanks. Itu adalah sebenarnya adalah menerima secara ini. Tidak perlu, ya, would like to come to your house for your party. Tidak harus seperti itu. Lebih singkat seperti ini saja. I'd love to, thanks. Lebih udah mewakili sudah. Atau juga ada, that's very kind of you for inviting me. Thank you. Sama. Ini juga dalam menerima undangannya. Kalau ada menerima berarti ada yang menolak. Ya, pastilah ada yang menolak. Nah, kalau secara menolak itu seperti ini. I love to, but I already have an appointment. Secara ini kita lebih halus lah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya saya sih senang berniat untuk tujuan ke sana, tapi saya udah ada janji. Ya, itulah. Tidak harus, oh saya nggak bisa, kan gaya-gaya orang Indonesia itu seperti itu. Nah, ini kalimatnya. Oke. Jadi dalam pertemuan selanjutnya itu teman-teman atau adik-adik bisa buat contoh yang seperti tadi dalam bentuk writing maupun speaking, percakapan. Bisa yang panjang, terserah mau yang pakai yang mana saja, mau yang pendek mau yang panjang juga nggak apa-apa, yang penting bisa. Terus mau pakai yang formal apa yang informal, Pak? Terserah saja yang sekiranya kalian bisa, yang bisa dipahami. Misalkan kalian lebih senangnya yang formal, oh saya belajar yang formal saja, soalnya kalau yang formal ini lebih susah, kalau yang informal saya sudah biasa, misalkan. Ya nggak apa-apa pakai yang formal. Kalau misalkan kalian nggak apa-apa saya pengen pakai yang informal saja lebih ringkas, ya nggak apa-apa juga. Terus setelah itu kalian harus buat yang namanya dialog itu bisa satu, bisa dua, bisa dua ataupun lebih, 2 orang atau 3 orang bisa juga. Oke, mungkin itu saja dulu. Next week bisa kita koreksi lagi punya teman-teman dan bisa kita lihat undangannya. Oke, untuk sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah untuk menutup kelas kita. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you understand a lot of this material. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.